Kalau dia variansnya adalah sampel. Kalau ini dianggap sebagai sampel, ingat, kalau dianggap sebagai sampel, anggap sebagai sampel. Maka untuk mencari, oke, saya tulis var sampel saja, var sampel itu ya. Nah, untuk kalau dia dianggap sebagai sampel, maka di Excel sama dengan apa? var. Karena dia adalah sampel, maka pilih var S atau var saja. Var S atau var saja. Ini kalau yang seperti ini itu var saja, dia ada tanda seru, dia itu Office atau Excel 2016 kalau nggak salah, atau 2010. Punya saya Office-nya 2019. Ya, kemudian di sini ada langsung var S dan var P. Karena dia sampel, ya. Tadi ingat, kalau ini datanya adalah data sampel, maka kita pakai yang var S. Oke, double klik. Langsung blok semua datanya. Jangan sampai ketinggalan. Tekan enter. Selesai. Cepat kan? Sama saja halnya kalau ini dianggap datanya berasal dari populasi. Kalau datanya ini, oh jadi ada populasi dari sekian 100 perusahaan. Oh, populasi. Maka untuk nyari varian populasinya, ya sama saja tadi, sama dengan var, tapi pilih yang var titik P. Blok. Data semua, enter. Sama kan? Kalau datanya belum dikelompokkan. Kalau datanya belum dikelompokkan, di Excel itu ada. Kalau sudah dikelompokkan, ya nanti kita lihat. Oke, sekarang standar deviasi. Kalau dianggap datanya dari sampel, maka ketik sama dengan S T D, STDEV, STDEV, berarti standar deviasi. Kalau ini dari sampel, maka pilih yang .s. Oke, blok, enter. Gampang kan? Gampang kan? Begitu juga kalau dia populasi. Kalau datanya berasal dari populasi, maka sama dengan pilih stdev yang blok semua, enter. Oke. Nah, sekarang, oh tadi lupa saya. Tuh, nilai jaraknya berapa dong? Belum ya, nilai jaraknya berapa? Ya, maksimum kurangan minimum kan? Ya, ya udah. X max, X max, itu ya tadi kan? Sama dengan apa? Maksimum. Pilih maksimum. Enter. Oh, 98 nilai maksimumnya. Nah, nilai minimumnya X min. Jadi sama dengan malas kan nyari-nyari gitu kan? Min. Wah, ini cuma 100 datanya loh. Kalau jutaan,
Dari paling tinggi berapa? Lama. Atau diurutkan dulu gitu ya? Diurutkan dulu. Cari enggak gitu. Jadi min. Paling kecil min. Enter. Aku salah. Kurang sama dengan ya? Loh, sama dengan min. Jadi belum diblok. 34. Sehingga nilai jaraknya adalah nilai maksimum kurangkan nilai untuk mana ya? Kelihatan ya. Berapa itu? C14 ya. C14. Oke. Oke. Tanda deviasi sudah. Nah, sekarang terus jarak interkuartil, JIQ. Cari kuartil. Sudah belum kemarin yang Bu Rati? Di Excel-nya? Sudah belum? Sudah. Nih, lihat. Untuk mencari kuartil ketiga sama dengan kuartil. Kuartil saja lah. Ya. Kuartil saja. Itu ada exclude, ada include. Kita pakai yang kuartil saja. Oke. Terus apa? Kurung array. Array itu berarti datanya di blok. Terus apa di situ? Koma. Oh, punya saya koma ya. Setelah array itu koma. Mungkin ada yang titik koma. Terus apa lagi? Kuartilnya berapa? Kalau kuartil 3 berarti isi 3. Enter. Gampang kan? Gampang kan? Sekarang kuartil 1 ya sama dengan ini. Sama dengan kuartil pilih blok, koma, 1. Enter. Sehingga jarak interkuartilnya adalah Q3 kurangkan Q1. Selesai. Oke, terakhir tadi adalah koefisien variasi. Koefisien variasi adalah rata-rata, maaf, standar atau simpangan baku dibagi rata-rata. Cari dulu rata-ratanya. Ini tadi belum. Ya udah, kemudian average gitu kan. Average, block, enter. Selesai. Sehingga koefisien variasinya adalah AG. Kalau ini dianggap sebagai sampel, berarti yang pakai ini. Ya, kalau ini dianggap sebagai sampel, maka standar deviasinya adalah standar deviasi yang sampel. Jadi di sini 0,1825 atau 18,2564%. Oke. Nah, ternyata koefisien variasinya kurang dari 20%. Maka dapat dikatakan variasinya untuk data ini adalah rendah. Selesai. Jelas. Oke, sekarang ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Oke, sekarang untuk data yang sudah dikelompokkan, cepat saja lah ya. Untuk data yang sudah dikelompokkan nanti kelas Bu Ratih langsung saja ini sendiri ya, mengikuti saja. Kemarin sudah sampai mana? Belum ada ya. Oke, apa sekarang? Dari sini saja lah.
Saya pakai ini saja. Oke, saya bikin worksheet baru. Oke. Kamu cari apa? Nah, sekarang saya mau tunjukin kalian cari sendiri. Tadi saya bilang udah FM untuk mencari rata-rata. Rata-rata ini kan. Terus apa lagi? Kuartil dan seterusnya bisa kan kemarin kan. Dari sini kan sudah bisa. Nah, sekarang simpangan baku. Nilai jarak. Nilai jarak berarti ini pakai ini sajalah. Ya, saya lebih suka pakai nilai tengah. Nilai tengah terakhir dikurangkan nilai tengah kelas pertama. Itulah nilai jarak. Oke. Jadi nilai jarak kita pakai adalah 94,5 dikurangkan 34,5. Berapa itu? 60. Oke. Terus apa lagi? Oh, rata-rata simpangan tadi belum ya. Rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan. Apa rumusnya? VDEV, Pak. Apa? VDEV. Bukan. Untuk data yang sudah dikelompokkan. Oh. RS. M dikurangkan rata-rata. M dikurangkan rata-rata diabsolutkan itu ya. Nah, oke. Iya. Saya tulis. M dikurangkan X bar saja. Saya tuliskan X bar saja ya. Karena sulit nulisnya. Jadi sama dengan apa? Sama dengan ABS. Tapi dalam kurung. Atau kita satu-satu saja lah. Di sini ini sama dengan M dikurangkan X bar. M dikurangkan X bar, berarti M-nya sama dengan M masing-masing. Sama dengan ini. Dikurangkan rata-ratanya kan? Kurangkan rata-rata. Dan semua kelas masing-masing seperti itu. Maka untuk ngopi rumusnya tekan apa? Kalau punya saya itu pakai Fn. Harus pakai Fn, tekan F4. Sekali saja ya. Sekali berarti dolarnya itu, lihat dolarnya itu kolomnya berarti tetap, dan dolar 12. Berarti apa? Barisnya tetap. Cukup sekali. Kalau 2 kali, kalian coba sendiri. Oke, enter. Oke, copy, pastekan di sini. Selesai kan? Tapi katanya diabsolutkan. Ya sudah, sama dengan ABS. Absolut, ini. Enter. Oke. Copy. Sama. Di absolut semua. Terus di apa? Di jumlah. Sama dengan sum. Enter.
Oke. Sehingga Hmm. rata-rata simpangan berarti 128 dibagi 100. 100. Jadi saya tuliskan di sini RS lah ya. RS dengan menggunakan rata-rata ya. Sama dengan jumlah ini dibagi N. Enter. Bisa? Bisa ngikuti? Bisa? Ini apa lagi? Apa lagi? Simpangan baku, oke, tambahin simpangan baku. X bar kan sudah kan? M gunakan X bar kan sudah, tapi dikuadratin. Oke, jadi saya copy sini biar cepet. Ini pakai kurung, ini dikuadratin ya. Kuadratin itu topi 2 ya. Topi 2. Oh, berarti ini M kurangkan X bar dipangkatkan 2. Karena kita sudah punya MX bar, maka sama dengan ini dikuadratin, berarti topi 2. Enter. Oke, bener nggak? 38 kuadrat. Pasti segitu kan? Min 38 dikuadratin. Copy saja, kenapa? Selesai deh. Dijumlahin, ini kan 128 juga jumlah, kita copy saja biar cepat. Paham nggak? Kalau kita sudah punya rumus, ya, nggak usah lagi sama dengan. Ini karena ini juga sudah rumus jumlah, copy geser satu kolom akan sama. Ini juga sama, lihat. Sum H4 sampai H10. Jadi, simpangan bakunya saya sebut di sini apa? STD. Ya, STD. Sama dengan jumlah ini, gitu kan? Benar? Oh, salah. Ada yang salah nggak? Belum dikalikan F ya? Iya, Ya, Pak. Pak, dikali F. Nah, belum. Berarti belum. Nah, belum nyampe. Belum. Jadi sama dengan, saya copy saja biar cepat. Di F kali ya. F itu ya. Sama dengan F-nya mana? Nih. Dikalikan berarti bintang. Ini kan? Ya. Nah, copy. Ya, ini copy saja lah, karena sum gitu. Ini sebenarnya nggak usah di sum ya. Ya nantilah, apa? Jadi standar deviasinya ST def sama dengan ini dibagi maaf, bukan standar deviasi, baru varians ya. Ya. Ya nggak? Ya udah nanti pakai kurung deh biar enak. Jadi ini dikalikan dibagi N-nya, N-1. Kalau dia sampel, kalau sampel kan kurangkan 1. Ya, ini tadi kita sampel atau bukan? Anggap saja sampel lah ya. Ya. Nah, ini berarti kurang 1. Berarti ini tambah kurung lagi. Ya bisa saja kalian langsung 99 gitu ya. Boleh.
Terus dipangkatkan berapa kalau standar deviasi? Topi pangkat setengah. Topi akar itu pangkat setengah. Itulah standar deviasinya. Oke, kalau ragamnya varians berarti 2 sama enggak dengan tadi itu. Ini kan harusnya dikuadratin kan? Oke, sama dengan coba yang tadi ini ya dibagi 99. Oke, apakah sama dengan kalau ini dikuadratin? Sama ya? Ini varian. Itu sampel. Jelas? Bisa? RS-nya RS. KP-nya maaf, KP berarti sama dengan standar deviasi dibagi rata-ratanya. Mirip dengan yang atau bukan mirip, tidak jauh beda dengan data yang belum dikelompokkan. Berarti kita pembagian kelasnya bagus. Ya kan? Mirip ya? Mirip kan tadi kan? Kalau mirip artinya membagi kelasnya dan distribusi kelasnya itu bagus. Bisa ngikuti? Oke, saya 10 menit lagi ya. 10 menit lagi berarti nanti ada ya 2 atau 3 lah ya. 2 atau 3 untuk yang presentasi. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Oke. Kalau tidak, saya lanjutkan. Jadi materi hari ini lanjutin yang kemarin. Jadi untuk standar deviasi kelasnya Bu Ratih sudah saya berikan ya. Sudah saya berikan. Sekarang harusnya apa? Ukuran kemencengan. Oke, saya gunakan ini saja. Tadi saya cari dari beberapa. Sebenarnya di sini sudah ada. Ya, di sini sudah ada materinya. Ada namanya ukuran apa? Kemencengan atau skewness. Ada banyak rumus. Minimal 3 itu. Jadi ada skewness menurut Pearson. Tapi biasanya lebih umum adalah yang pakai median. Oke. Rumusnya nih, 3 kali selisih rata-rata dengan medianya dibagi standar deviasi. Ini menurut Pearson. Atau skewness itu bisa kita gunakan namanya alfa 3. Ini alfa. Atau menggunakan momen ketiga. Momen ketiga itu M3. M3 dibagi, berarti kalau skewness-nya berarti dibagi simpangan, bukan simpangan, ini simpangan deh. Simpangan baku boleh, simpangan baku tapi pangkat 3. Nah, kalau pangkat 3, kalau ada negatif, bisa positif, bisa negatif. Ingat, di sini pangkatnya pangkat 3.
Kalau di sini negatif, kalau ada pangkat 3 berarti hasilnya negatif. Kalau dijumlahin bisa jadi ya, bisa jadi hasilnya negatif. Jadi bisa positif, bisa negatif atau nol. Jadi untuk skewness kan ngukur kemencengan. Apakah menceng ke kanan atau menceng ke kiri atau simetris. Maka standarnya 0. Kalau 0 atau mendekati 0 lah. Kalau 0 berarti dia simetris. Jelas? Kalau 0 berarti dia sangat simetris. Nah, yang simetris, agak-agak simetris, dia mendekati 0. Berapa mendekatinya 0? Jadi, nah, saya cari di buku ya plus minus 2 deh. Jadi kalau masih, jadi kan masa 0, sulit sekali untuk memperoleh nilai 0. Maka kalau dikatakan mendekati simetris, maka plus minus ya. Jadi alfa 3 atau TK-nya lah ya. Jadi kalau di sini saya tambahin di sini, jadi TK-nya itu mendekati simetris saja lah kita bilangnya. Simetris atau mendekati simetris. Jika alfa 3 atau TK-nya itu plus minus ya. Plus minus 2. Jadi kurang dari 2. Kurang dari 2. Maksudnya gini. Jadi kalau negatif tidak sampai 2. Oke. Ya. Minusnya lebih dari 2. Atau ke kanan berarti tidak, atau tidak masih kurang dari 2. Oke. Itu maka dikatakan mendekati simetris. Karena sulit sekali untuk memperoleh nilai 0. Maka hanya bisa kita mengatakan mendekati simetris. Nah, kalau simetris ya seperti ini. Ini menceng ke kiri, ini menceng ke kanan. Atau ini positif. Jadi ini SK-nya positif. Nah, ini right berarti positif. SK-nya berarti lebih besar dari 0. Ini SK-nya sama dengan 0. Ini SK-nya itu kurang dari 0. Nah, untuk data yang sudah dikelompokkan, sama kalau pakai persen, ya sudah dapat rata-rata, sudah dapat mediannya, sudah dapat simpangan bakunya. Dapat kan? Atau, nah, kalau pakai momen ketiga, berarti namanya alfa 3. Alfa 3 berarti rumus skewness berdasarkan momen ketiga. Nah, ikuti saja. Mulanya saya tadi bilang, M min X bar kan? Oke. Kan tadi ada yang pangkat 2 kan? Ada yang pangkat 2. Maka di sini pangkatkan 3 kali F, ya, dijumlahin dibagi N kali S pangkat 3. Oke. Itu namanya ukuran kemencengan kurva atau distribusinya. Namanya skewness. Yang kita pakai ada rumus persen, bisa menggunakan mod itu modus ya. Mod itu modus atau median. Untungnya kalau data yang belum dikelompokkan di Excel ada. Di Excel pakai menggunakan ini kalau nggak salah. Ya, pakai yang persen tapi yang pakai median. Tapi kalau yang data sudah dikelompokkan tidak ada, sama dengan kemarin-kemarin. Ya, rata-rata, kuartil atau
simpangan baku untuk data yang sudah dikelompokkan belum tersedia. Hanya pakai manual, tapi bisa menggunakan Excel. Kira-kira bisa kan? Kalau menggunakan Excel berarti ikuti rumus ini. Yang belum ada apa? Berarti ini dong. Pangkat 3 dikalikan F. Terus ini juga. Berarti nanti ditambahkan kolomnya ke kanan. Ini pangkat 3. Setelah itu ini. Kan tadi M min X bar kan sudah ada. Tinggal tambahin yang pangkat 3. Setelah itu dikalikan S. Setelah itu dijumlahin. Ya kan? Maka dapat ini. Setelah itu pembaginya, N-nya udah 100 tadi contohnya. S pangkat 3 belum ada. Ya udah. Kan S-nya sudah ada. Cari S pangkat 3. Oke, terakhir. Karena sekalian nanti namanya ini kurtosis. Kurtosis. Ada kurtosis. Kurtosis itu ukuran keruncingan kurva. Runcing macam kayak gini. Ini runcing nih. Ya. Atau nggak runcing. Nah, kayak gini nggak runcing. Ini loh runcing. Gemuk atau kurus lagi gitu. Ini boleh dikatakan kurtosis itu ukuran gemuknya kurva. Kalau kecil, berarti kurus. Oke, nah, kurtosis ini bisa digunakan momen keempat atau berdasarkan momen keempat. Pokoknya di sini pakai alfa 4. M4 itu momen keempat. Apa itu momen keempat? Ada momen 1, momen kedua, momen ketiga, momen keempat. Momen 1 itu rata-rata, momen 2 itu standar deviasi, momen ketiga tadi. Ini S4. Pasti positif. Karena pangkatnya genap, pasti positif. Berapa standarnya? Ini kalau datanya sudah dikelompokkan mirip saja kan? Jadi ini pangkat 4. Di sininya S-nya pangkat 4. Itu doang tuh nambahinnya. Berarti nambahin 2 kolom lagi ke kanan. Oke. Nah, standarnya ini. Standarnya itu 3. Jadi antara 0, ya pasti 0. Paling kecil ya 0. Paling kecil itu 0. Ya, karena pangkatnya genap. Berarti dia pasti positif. Nah, kalau 3 atau mendekati 3 lah, ya sedang. Kalau 2 gimana, Pak? Ya agak datar, gitu aja lah gitu ya. Kalau 2, Pak, agak datar. Ya, masih susah ngomong. Kalau 2,9, Pak, ya mendekati sedang atau sedang banget lah. Susah ngomongnya soalnya. Karena nggak mungkin kita pasti 3, sedang banget. Enggak, susah. Jelas ya? Jadi ini relatif ngomong datar atau runcing itu relatif susah. Tapi kira-kiranya kalau standarnya yang sedang itu 3. Oke, kalau kurang dari 3, ya datar. Kalau mendekati 0 berarti sangat datar. Kalau mendekati 0 berarti sangat datar. Kalau 2 ya agak datar, gitu aja ya. Kalau 4 gimana ya? Ya agak runcing. Ya. Kalau 6, ya sangat runcing. Nah, kalau sedang namanya mesokurtis, meso, sedang, pertengahan. Lepto itu runcing, leptokurtis berarti kurvanya meruncing. Plati, ya, plati, flat, ya, mendatar. Platikurtis berarti mendatar. Oke,
Sudah berarti materinya sudah saya sampaikan. Nah, tinggal latihan. Oke, berapa menit lagi deh saya? Atau saya 5 menit lagi ya? Jadi nanti mungkin hari ini dua 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 apa? Dua kelompok. Oke, balik ke tadi. Balik ke sekarang data yang belum dikelompokkan dulu lah. Ini kan data yang belum. Apa yang belum? Apa yang belum? Ya taruh di sini saja lah biar kelihatan. Apa yang belum? Kurtosis. Kalau untuk data yang sudah dikelompokkan enak. Sama dengan skewness dulu tadi ya, skewness dulu. Sama dengan kemencengan, skewness, skew. Kalau ini datanya dianggap itu sampel, jadi skew. Skewness. Kita blok. Min 1. Min 1 berarti apa? Menceng ke kiri. Agak menceng lah. Agak menceng. Kan tadi saya standarnya 2 ya bilang ya. Di buku Supranto berada ya. Yang dia bilang 2 itu di buku Anto Dayat namanya. Ya. Min 1 berarti dia menceng ke kiri, tapi tidak terlalu menceng. Berarti agak menceng. Agak menceng ke kiri. Selesai kan? Kalau pakai apa? Persen. Lalu pakai persen. Jadi skewness ya. Skewness. Jadi dengan skew pilih low. Kalau pakai rumus persen, apa tadi? Sama dengan 3 kali, oke pakai media. Oh, medianya belum ya? Medianya belum ya, udah. Dari dulu. Rata-rata, udah saya taruh di sini lah. Median, kita pakai median. Median. Mediannya sudah belum? Jadi sama dengan net. Nah, biar cepat. Oke, median. Ini mediannya. Oke. Jadi kalau pakai rumus persen berarti apa tadi? Lalu sama dengan 3 kali X bar rata-rata rata-rata kurangkan Dia. median dibagi S. S. ini sampel saja lah ya. Sampel ini kan. Nah, biar aman pakai kurung ya. Biar aman. Ini saya kurung dulu deh. Biar aman saya kurung. Ya. Yang atas saya kurung semua. Oke. Ini 1. Oh, berarti skewness. Saya bilang tadi, Excel menggunakan rumus untuk nyari skewness-nya adalah pakai rumus persen dengan menggunakan median ya. Karena ada modus, ada median kan tadi kan. Oh, berarti sama. Kalau pakai alfa 3, ada yang mau pakai alfa 3? Panjang tapi kalau pakai alfa 3 saya sudah cariin.
Pakai alfa 3. Kalau data yang belum dikelompokkan, ini nih. Ini alfa 3. Ya, ini datanya 100, ini untuk data yang belum dikelompokkan. Saya cuma ngasih tunjuk saja. Ini alfa 3 kan. Ini salah saya ya. Harusnya dikalikan, enggak kan? Nah, benar ini. X dikurangkan rata-ratanya, dipangkatkan 3, itu kan? Dijumlah, dibagi N kali S pangkat 3. Begitu enggak rumusnya? Lalu alfa 3 untuk data yang belum dikelompokkan. Ini kan. Jadi X dikalikan X bar. Jadi 100 data itu di kebawain. Pangkatkan 3. Itu kan. Dijumlahin, dibagi N kali S pangkat 3. Begitu kan? Lalu oke. Ini datanya. Ini rata-ratanya. Rata-ratanya kan sudah ada. Ini rata-rata segini kan. Ini simpangan bakunya, benar? Oke. Maka skewness-nya kalau pakai alfa 3, jadi ini sekali lagi ini pakai ini saja. Berarti X dikurangan X bar ini X bukan X bar kan, ini kan, dapatnya kan. Terus dipangkatkan 3. Setelah itu dijumlah. Jadi copy rumusnya ke bawah sampai 100 kan, dijumlah. Dapatlah ini. Oke. Dapat. Itu artinya sigma apa? X min X bar dipangkatkan 3 kan. Oke. Setelah itu dibagi N kali S pangkat 3. Ini S-nya. S. Ya. Ini X bar. Gitu kan? Iya. Maka pakai. Jadi ini ini pakai apa? Ini. Ya 0,67. Oke. 0,670. Jelas. Bisa. Oh ya, tadi saya lupa, ini harusnya ini satu ini enggak lupa. Nah, lupa saya. Ya, skewness-nya itu bukan 1 ya. Ini enggak kelihatan. Min 1 tadi kan. Oke. Atau pakai ini. Ini kalau pakai media. Oh, maaf, jadi salah ya. Jadi ternyata ini kalau pakai rumus di Excel, ini kalau pakai rumus persen. Pakai persen. Oke. Atau ternyata 667 ya, 0,667 dengan rumus tadi kan. Ya, agak mendekati. Jadi ternyata kalau nggak salah si Excel ini pakai rumus alfa 3. Jadi saya salah ngomongnya.
Jelas? Jelas? Halo Dera. Kenapa? Oke, jelas. Sekarang kurtosis. Sekarang kurtosis untuk data yang belum dikelompokkan. Untuk kurtosis. Yaitu kurtosis sama dengan kud. Sama dengan kud. Pilih kud. Ya. Log. Enter. 0,5. Tandanya tadi 3 ya. Berarti dia apa? Mendekati 0. Berarti mendatar atau platypurtis. Benar ya? Oke. Benar? Benar, Pak. Oke. Oke. Ya boleh. Sekarang kalau untuk data yang sudah dikelompokkan. Mana tadi? Data yang sudah dikelompokkan. Mana ya? Lupa tadi saya. Mana data yang sudah dikelompokkan? Tadi mana tadi? Ini ya tadi ya. Si 7 ternyata tadi yang terbaru itu si 7. Barulah ya. Bikin baru saja. Apa yang belum? Apa yang belum? Yunus, Pak. Yunus. Berarti apa? M M dikurangin X bar pangkat 3 dibagi dengan N kali S pangkat 3. Gitu ya. Jadi di sini prosesnya seperti ini dulu. Bagi pangkat 3 kan? Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi sama dengan M min X bar pangkat 3. Ini dipangkatkan 3, topi 3. Oke, copy. Di sini Ctrl V. Terus diapain? Dikalikan F kan? Kalikan F kan? Ya nggak? Saya copy biar cepet. Tambahin F. Enter. Kelihatan tuh kan? Berarti sama dengan F. Mana F-nya? F-nya mana? Nah ini F kali ya? Kali, Pak. Kali berarti bintang. Bintang apa? Bintang ini. Enter. Itu copy. Sampai sini. Oke, di jumlah, yaitu copy aja pakai ini. Di jumlah kan? Bisa ngikuti? Nah, cepat aja kan? Terus apa? Dibagi NS pangkat 3. NS. NS-nya mana? STD ya? Ini ya? Oke, oh, sudah ada semua. N-nya 100. Jadi kita mau ngapain? Kita mau ngapa? Skewness ya. Skew lah. Jadi sama dengan ini dibagi dapat yang belanja. siapa pula? Apa dia ngomong? N. N-nya saya ketik aja 100 ya. Kalikan tanda deviasi ini tuh. Enter. Oh, udah amat ya.
Salah rumus kali. Yang STDIV itu belum di pangkatan 3 gitu, Pak. Oh, I see. Thank you. Pembaginya ya, pembaginya. Oh iya, maaf. Thank you. Oh, iya, pangkat 3. Wah, minus. Mirip dengan tadi. Data yang belum dikelompokkan. Minus berarti dia apa? Agak menceng ke kiri lah ya. Agak menceng ke kiri. Kurtosisnya berarti pangkat 4. Apa yang belum? Ini berarti pangkat 4. Jadi ini copy, kan gampang. Tinggal copy-copy doang. 1 menit dapat nih ya. 4. Enter. Halo? Jadi sama dengan yang mana? Ini, gitu. MX bar pangkat 4. Copy. Jadi kalau kalian pakai kalkulator mabok pasti. Bener nggak? Bener kan? Mulanya saya pakai Excel lah. Ngapain kita masih kalkulator terus? Kalikan F kan? Kalikan F. Oh ya, untuk yang Excel ini tidak saya berikan ya. Biar kalian ngikuti, maksudnya saya tunjukin, kalian ikuti. Ini sama dengan F-nya mana tadi? Sebelah kiri. F, bintang. Ini ya. Enter. Oke, copy. Di jumlah. Ya aja kita copy. Selesai. Oke, kita kurtosis. Kurtosis. Jadi sama dengan NS pangkat 4. ini dibagi gitu ya. Ya ini ya. Ini dibagi N-nya 100. Nah, saya takutnya pakai kurung saja ya. Kurung saja biar aman. 100 kali S. Pangkatnya topi 4. Kurung tutup, enter. S. 3,1. Berarti dia ya agak Kurtosis. agak ini mendekati 3 soalnya. Berarti dianggap meso saja lah. Dianggap meso. Kan 3 tadi standarnya. Baik, jadi masih bisa 2 ini ya, masih bisa 2 kelompok ya. Kayak gitu ya. Oke. Jadi materinya udah selesai. Kalau masih ada yang bertanya, insya Allah Senin depan, Rabu depan saya ulangi lagi. Jadi semuanya sudah saya berikan. Sampai alfa 4. Baik, hari ini untuk kelas Bu Ratih tetap. Jadi biar tahu kalau kelas kita presentasi. Dan nanti mungkin kelas Bu Ratih juga akan presentasi. Jadi siap-siap saja. Jadi hari ini kelompok 1 dan berapa maunya? 3 saja. Siap kelompok 1 dan 3? Nah, Bu Dian ada? Ada, Pak. Ya, tolong dipandu Bu Dian sama dikasih nilainya. Biar sama. Kalau saya ngasih nilai nanti waktu Bu Dian ngasih nilai nggak sama, nanti nggak standar. Pak, ini presentasi aja tanpa ada sesi tanya Oh, jawab atau enggak, Pak? ini masih berapa menit? Masih setengah jam, Pak. 39 menit. 39 menit. Jadi Oke. mungkin 20 menit, 20 menit per kelompok. Ya, sekitar itu presentasinya mungkin 10 menit.
Terus ada 3 pertanyaan masing-masing kelompok. Oke, Pak. Silakan dibantu. Nanti Ibu yang ngasih nilai ya. Tadi filenya tadi untuk sudah ya. Udah Pak. Udah saya terima. Kelompok 1 dengan kelompok 3 ya Pak, jadi hari ini. Ya. 1 dan 3 siap? Siap semua 1, 3? Ingat cepat saja. Oke. Iya, Pak. Oke, silakan. Izin share screen ya, Ibu, Bapak. Oke, terima kasih Pak Imam atas penjelasan materinya. Jadi hari ini kita akan mulai presentasi ya untuk kelompok 1 dan kelompok 3, kemudian sisa kelompoknya akan dimulai minggu depan ya. Jadi waktu kalian untuk mempresentasikan itu ada 10 menit, kemudian nanti ada tanya jawab ya dari teman kalian sekitar 3 pertanyaan. Kita baik langsung mulai aja ke kelompok 1. Silakan disiapkan untuk share screen PPT-nya. Kelompok 1. Ibu, maaf Bu, izin bertanya boleh nggak Bu? Ya, gimana? Ini kalau kelompok saya, kelompok 3 itu ada 40 slide-an Bu. Terus ada 5 data yang diolah. Itu mungkin 10 menit. Kayaknya nggak cukup Bu. Jadi gimana ya Bu? Ada 40 slide. Dibuat